Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 66 ayat 16 hingga 20. Saya akan baca untuk kita semua. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tema yang saya berikan adalah Tuhan mendengar doaku. Sekali lagi, Tuhan mendengar doaku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kehidupan doa saudara? Doa adalah sarana yang diberikan Tuhan agar kita dapat membangun relasi dengan Tuhan. Doa menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan menerima kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Pengalaman rohani kita bersama Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan doa kita. Yang patut kita syukuri adalah Allah yang bertakhta di surga. Dia mendengar doa kita dan menjawab seturut dengan kehendaknya. Pemasmur membagikan pengalamannya, rohaninya, kepada sahabat-sahabatnya. Bisa baca dalam ayat 16. Bagaimana Allah mendengar doanya. Ia bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah kepadanya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pemasmur menyatakan hal ini bukan dengan keangkuhan, tetapi ingin berbagi kepada umat bagaimana doanya didengar Allah. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan 3 poin penting. Yang pertama, doa dengan berseru kepada Allah dalam ayat 17. Sekali lagi, doa dengan berseru kepada Allah dalam ayat 17. Kepadanya aku berseru dengan mulutku. Allah telah memberikan perintah untuk berdoa dan hati untuk berdoa, karena Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Pemasmur menggunakan saran doa yang telah dibentengkan Allah baginya dengan berseru kepada Allah. Berseru menunjukkan antusias doa, teriakan yang keluar dari dalam hati karena kerinduan yang tak tertahan untuk mencurahkan isi hati kepada Allah. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian, atau dapat dibaca dengan puji-pujian untuk meninggikan Allah. Di dalam lidahku dengan berseru kepada Allah. Maka pemasmur sebenarnya meninggikan Allah. Pemasmur datang kepada pribadi yang dapat dipercaya, yang sanggup memberikan jawaban atas setiap pergumulan dan memberikan kesejahteraan. Apabila kita berseru kepada Allah dalam doa, maka puji-pujian kepada Allah seharusnya ada dalam hati kita. Sekali lagi, apabila kita berseru kepada Allah dalam doa, maka pujian-pujian kepada Allah seharusnya ada dalam hati kita. Kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu doa tanpa niat jahat dalam hati. Dalam ayat 18. Poin yang kedua adalah doa tanpa niat jahat dalam hati. Dalam ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Maksud dari pernyataan itu adalah seandainya aku memikirkan kejahatan, mencintainya, menurutinya, dan membiarkan diriku berkubung di hadalamnya, maka Allah tidak mau mendengar doaku. Seandainya aku melakukan kejahatan sebagai teman dan enggan berpisah dengannya, seandainya di dalam hatiku aku suka akan pelanggaran itu, tentulah Allah tidak mau mendengar doaku. Perhatikanlah, dapat juga berarti doa yang dinaikkan secara formalitas atau sekedar rutinitas, hanya sekedar untuk dilihat orang dan bukan dengan maksud nurani bersekutu dengan Tuhan, menjadi penghalang doa sampai kepadanya. Tuhan
Tuhan lebih utamakan relasi daripada ritual keagamaan. Mengapa seorang dapat berdoa dengan sebuah niat jahat? Karena ia tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Jika seorang dekat dengan Tuhan, maka ia mengetahui perintah-perintah yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, Tuhan lebih utamakan relasi daripada ritual keagamaan. Mengapa seorang dapat berdoa berdoa dengan sebuah niat jahat? Karena ia tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Jika seorang dekat dengan Tuhan, maka ia mengetahui perintah-perintah yang berkenan kepadanya. Kita masuk dalam poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu doa dengan kepercayaan dalam ayat 20. Sekali lagi, bagian ketiga adalah doa dengan kepercayaan dalam ayat yang ke-20. Setelah pemazmur menaikkan doanya, ia mempercayai bahwa Allah telah mendengar dan memperhatikan doa yang diucapkannya dalam ayat 19. Hal ini ditegaskan kembali dalam pernyataan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Doa yang disampaikan penuh kepercayaan adalah berkenan baginya. Sebagaimana Yesus sampaikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Markus pasal 11 ayat 24. Kasih setia sebagai jembatan doa membawa pemazmur untuk bersyukur. Ia tidak menolak doa dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kasih setia itulah merupakan dasar dari penghargaan dan sumber dari penghiburan. Dan karena itu kasih setia menjadi pokok puji-pujian bagi pemazmur. Jawaban doa tidak diberikan Tuhan berdasarkan kepandaian seseorang menunaikan doa-doanya, melainkan berdasarkan kasih setia Allah semata. Sekali lagi, jawaban doa tidak diberikan Tuhan berdasarkan kepandaian seseorang menunaikan doa-doanya, melainkan berdasarkan kasih setia Allah semata. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah terbagi kehidupan rohaninya kepada kita, yaitu dalam hal disiplin rohani untuk berdoa. Hal ini mendorong kita untuk menata kehidupan doa kita agar berkenan kepada Allah. Doa adalah sarana yang dapat diberikan Allah bagi kita untuk dapat bersekutu dengannya. Allah sangat mengharapkan relasi intim berjalin antara kita dengan dirinya atau dengan Allah. Berbincang-bincang dengan Allah merupakan seni indah membangun komunikasi dengan Allah. Sekali lagi, Allah sangat mengharapkan relasi intim terjalin antara kita dan dirinya atau dengan Allah. Berbincang-bincang dengan Allah merupakan seni indah membangun komunikasi dengan Allah. Shalom. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Kalau Anda terberkati, bagikan video ini ke teman, ke keluarga, sehingga banyak orang terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.